Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 terdiri dari Alida PK, Anggun Konatul Amlia, dan Safira Nurma Ramadhani. Kami akan menjelaskan tentang pentingnya IPS dalam program pendidikan dan hakikat IPS. Pentingnya IPS dalam program pendidikan yaitu setiap orang sejak lahir tidak terpisah dari manusia lain, khususnya orang tua. Sejak saat itu si bayi telah melakukan hubungan dengan orang lain, terutama dengan ibunya dan dengan anggota keluarga lainnya. Artinya, dari orang-orang lebih tua terhadap dirinya, hubungan sosial itu telah terjadi. Selanjutnya, dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani sesuai dengan penambahan umur serta pengalaman terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya makin berkembang dan meluas. Hal tersebut membutuhkan atau terbina melalui pengetahuan sosial. Sebutan sebagai pengetahuan sosial atau resminya ilmu pengetahuan sosial baru diketahui secara formal ketika kita bersekolah. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan sosial dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia serta untuk mempolakan sejauh mana manusia itu berhubungan dengan orang lain. Baik, selanjutnya hakikat IPS. Di sini kita akan belajar tentang sejarah, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup daripada IPS. Pengertian IPS, ilmu sosial atau social science. Ahmad Sanusi memberi batasan tentang ilmu sosial sebagai berikut. Ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi yang makin lanjut dan makin ilmiah. Sedangkan menurut Gross, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah serta memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Selanjutnya, Nursid Suma Atnaja menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara perorangan maupun tingkah. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ada bermacam-macam aspek tingkah laku manusia dalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan sosial. Jadi, setiap bidang keilmuan itu mempelajari salah satu aspek tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan yang menjadi objek materialnya adalah sama, yaitu manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, sejarah ilmu pengetahuan sosial. IPS merupakan terjemah dari studi sosial atau social studies yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915 setelah Perang Dunia Pertama. Para ahli pendidikan di Amerika Serikat pada waktu itu berkesimpulan bahwa pengajaran ilmu-ilmu sosial yang diajarkan secara sendiri-sendiri dalam bentuk disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain tidak akan mampu membekali para subjek pendidik untuk dapat mengenal dan mengerti masalah sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, diintroduksikannya social studies yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan. Kelahiran bidang studi IPS dalam kurikulum sekolah di Indonesia banyak-banyak diilhami oleh pengajaran social studies di Amerika Serikat. Bahkan, istilah ilmu pengetahuan sosial adalah terjemah dari apa yang dinamakan social studies dalam pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat. Pengajaran IPS di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh pakar IPS pada tahun 1969, yaitu oleh Ibu Profesor Dr. Supartina Pakasi pada SD PPSP IKIP Malang. Pada tahun 1971, IPS dimasukkan dalam buku induk Depdikbud. Pada tahun 1972, sudah ramai diperbincangkan dalam rencana pembaharuan kurikulum sekolah di Indonesia. Bidang studi IPS resmi dicantumkan dalam kurikulum pada tahun 1974. Pada tahun 1975, nama bidang studi IPS sudah tercantum dalam kurikulum SD, SMP, SMU. Pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap mulai pada tahun 1976. Jadi, ilmu pengetahuan IPS di Indonesia kelahirannya bersamaan dengan lahirnya kurikulum tahun 1975. Selanjutnya, tujuan IPS dalam pendidikan. 1.
Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan sosial di Indonesia adalah untuk memberikan pengetahuan yang merupakan kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenal kembali atau mengenal ide-ide atau penemuan yang telah dialami dalam bentuk yang sama atau dialami sebelumnya. Kemampuan dan keterampilan yaitu kemampuan untuk menemukan informasi yang tepat dan teknik dalam pengalaman seorang siswa untuk menolongnya memecahkan masalah-masalah baru atau menghadapi pengalaman baru. Yang kedua adalah mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Misalnya, tenggang rasa, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Selanjutnya yaitu ruang lingkup IPS. Ruang lingkup IPS adalah semua aspek hidup dan kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakatnya. Di samping menguasai pengetahuan tentang materi IPS, seseorang harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan yang telah mereka kuasai. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.